Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan pada kalian semua yang sudah hadir dan mengikuti kegiatan hari ini dengan virtual. Agar Allah senantiasa memberikan keberkahan dan kemuliaan pada kita, mari kita sama-sama berdoa sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Faktorial itu secara teori itu perkalian bilangan asli ya. Jadi kalau misalkan ada n faktorial itu artinya berarti perkalian bilangan asli berurutan. Boleh dari yang terbesar ke yang terkecil, boleh yang terkecil ke yang terbesar. Jadi n kali n-1, n-2, n-3 sampai dengan 321. Lalu kenapa 0 faktorial itu 1? Karena kita bisa mendefinisikan bahwa n faktorial itu adalah n kali n-1 ya, faktorial. Jadi kita bisa berhenti di sini nih. Yang saya garis bawah itu bisa dituliskan sebagai nilai dari n-1 faktorial. Gitu ya. Nah, sehingga pada saat kita menginginkan pernyataan yang lain n-1 faktorial, itu kita boleh menuliskan n faktorial dibagi n, gitu kan ya. Bilangan asli terkecil kan 1 ya. Jadi nilai terkecil dari n itu 1. Maka saat n-nya saya ganti 1, berarti otomatis pernyataannya menjadi 1-1 faktorial. Sedangkan n-nya 1 berarti 1 faktorial dibagi 1. Nah, sehingga 1 kurangi 1 kan 0. 1 faktorial 1 dibagi 1, 1. Sehingga 1 faktorial, 0 faktorial itu 1 ya, bukan 0. Jadi 0 faktorial itu 1. Bukan berarti 0. Gitu ya. N faktorial itu adalah perkalian 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4 boleh. Nilainya berapa? Nah, itu yang harus kalian hitung. Kemudian 8 faktorial dibagi 5 faktorial. Nah, berhenti sampai dengan 5 nih. Ini itu adalah 5 faktorial. Nah, ini juga 5 faktorial. Nah, sehingga 8 dibagi 5 faktorial itu cukup kalian tuliskan. Boleh kalian tuliskan 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial gitu ya. Dibagi 5 faktorial. Sehingga ini bisa dieliminasi atau bisa dicoret. Sehingga nilainya 8 kali 7 kali 6. Gitu ya. Nilainya 336. Jadi misalkan ada 36 siswa. Misalkan duduk pada 36 kursi yang tersedia. 36 kursi. Pada 36 kursi yang tersedia. Bisa biasanya kursinya kan normal saja kan, berderet 5 ke belakang ya kan, 2-2 kan, dan seterusnya ada 4 baris. Nah, maka banyaknya kalian duduk, misalkan banyak kemungkinan posisi, misalkan kalau misalkan saya atur setiap hari beda-beda, misalkan saya atur setiap hari beda-beda, ada berapa banyak kemungkinan? Banyak kemungkinan 36 siswa itu duduk. Duduk berbeda misalkan. Dengan posisi ya sesuai dengan formasi kursi yang ada. Maka banyaknya kemungkinan itu adalah 36 faktorial. Kamu nggak usah hitung satu-satu. Sampai kalian lulus, misalkan kalau kalian duduknya normal, misalkan waktu kalian kelas 10, itu tidak akan pernah habis sampai kalian setahun duduk terus dengan formasi beda-beda. Misalkan yang urut si A duduk di paling pojok kiri di depan, misalkan.
si B dan seterusnya, berderet ke kiri, terus muter ke bawah, ke belakang, ular dan seterusnya. Itu satu kemungkinan. Geser, si A jadi posisi yang kedua, lalu nomor absen 36 jadi ke depan, dan seterusnya. Itu ada 36 kemungkinan. 36 faktorial. Kalau dihitung berapa 36 faktorial ya? Kamu bisa hitung mandiri. 36 kali 35 ya kan? Kali 34. Sampai kalian punya cucu, mungkin gak bakalan selesai itu formasi duduk. Ya? Sampai dengan 3, 2, 2, 1. Gitu kan? Nah, jadi penulisannya cukup 36 faktorial. Kalau ditanya berapa, nah berarti dihitung pakai kalkulator aja. Kan ada di bisa dipahami bang saya? Nah, tapi tentu akan berbeda kalau seandainya nih kalian cuma disiapkan kursi 4 misalkan. Nah, kalian cuma disiapkan kursi 4. Kalkulator. Lalu kalian disuruh duduk di kursi yang ada. Kan peluangnya sama nih. Kalian bisa duduk di sini. 36 kemungkinan kan? Misalkan si A udah duduk di sini. Ada 36 kemungkinan. Kenapa? Karena ada kesempatan yang sama. Di sini 36. Lalu kalau si A sudah duduk, otomatis kan yang lainnya kan duduk di sini. Berarti di sini ada 35. Nah, di sini ada berapa? Nah, di sini ada 34. Di sini ada berapa? Di sini ada 33. Nah, jadi kalau cuma 4 kursi ada sekian kemungkinan. Bagaimana penulisan formasinya? Nah, ini bisa dituliskan 36 faktorial kan? Dibagi kan 32 faktorial. Kenapa dibagi 32? Karena yang 32 kan nganggur, nggak ada bangkunya maksudnya. Yang 32 bangkunya kan nganggur. Berarti dibagi 32. Nah, penulisannya ini sama dengan 36 kali 35 kali 34 kali 3. Kenapa? Karena 36 sendiri kalau di faktorialnya adalah 36 kali 35 kali 34 kan? Kali 33 kan? Dikali 32 faktorial, berhenti. Per 32 faktorial. Nah, ini kan bisa dicoretkan itu. Bisa dimengerti? Saya nyatakan sama lah. Misalkan 18 pria, 18 wanita lah. Saya minjem dari kelas sebelah. Oke. Akan duduk dalam selang-seling. Ini mejanya. Kursi ya. Kursi lah. Ini ada 36 kursi disiapkan. Ada 36 kursi disiapkan. Nah, tentunya kursinya sangat banyak lah. Nah, saya cut aja sampai sini. Nah, duduknya selang-seling. Otomatis kan bisa aja yang sebelah kiri pria duluan kan. Baru wanita kan itu kan. Habis itu pria lagi. Habis itu wanita lagi kan itu kan. Dan seterusnya. Habis ini pria, ini wanita. Bisa juga duluan wanita kan. Wanita duluan, habis itu pria. Wanita, habis itu pria lagi, dan seterusnya. Selang-seling. Bisa? Bagaimana menyatakannya? Nah, pria itu kan kemungkinannya di sini bisa 18 kemungkinan. Bisa 18 di sini. 18. Si 18 pria itu memiliki hak yang sama untuk duduk duluan di sini. Berarti kan ada 18 kemungkinan kan? Kalau si orang pertama itu sudah duduk, berarti di sini tinggal 17 kan? Ya enggak? Kalau sudah duduk, berarti di sini tinggal 16. Dan seterusnya. Begitupun yang wanita. Di sini punya kesempatan yang sama. 18. Di sini punya kesempatan yang sama. 17. Kenapa 17? Karena yang wanita pertama udah duduk duluan. Di sini tinggal 16. Dan seterusnya. Terakhir gitu kan? Nah, maka penulisannya ini kalian bisa tuliskan 18 faktorial kali 18 faktorial.
Ngerti ya? Karena urut 18 kali 17 kali 16 kali 2 kali 3 kali 1. 3, 2, 1. Begitupun yang wanita. Ya kan? 18, 17, 16 sampai 3, 2, 1. Nah, ini baru satu kemungkinan kalau pria duluan. Lalu wanita duluan, berarti ada 2 kali. Jadi penulisannya, kalau ada 18 wanita dan 18 pria duduk di sebuah kursi yang berderet, berapa banyak kemungkinan mereka duduk? Itu berarti 18 faktorial kali 18 faktorial kali 2. Duanya kenapa? Karena pria bisa di depan, wanita bisa di depan. Bisa dimengerti maksud saya? Bapak. Ya. Atau bisa juga misalkan dibikin 2 kelompok. Ini kelompok pria, ini kelompok wanita. Atau sebaliknya. Ini pria, ini wanitanya, kelompoknya berkelompok, nggak boleh campur. Ini bisa juga sebelah kirinya wanita, sebelah kanannya pria. Sama posisinya. Pria berarti duduknya bisa diatur kan sedemikian hingga, wanita juga bisa diatur duduknya sedemikian hingga. Nah, sehingga sama posisinya. Ini juga 18 faktorial kan kali 18 faktorial kali 2 kali 2. Bisa dimengerti? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya, Pak. Atau ada lagi misalkan begini. Misalkan formasi buku. Kalian punya 3 buku misalkan. Misalkan ada 4 buku bahasa Indonesia misalkan. Kemudian ada 5 buku misalkan matematika. Misal, 1 semester 1. Kemudian ada 3 buku misalkan sosiologi. Oke? Kalian ingin menyusun di dalam sebuah rak. Ini disusun di rak misalkan. Disusun di rak. Ini nulis buku. Menurut kalian ada berapa banyak kemungkinan kalau disusunnya sembarang? Ayo. Disusun pada rak buku, kalau disusunnya sembarang itu ada berapa kemungkinan? Sembarang, bebas. 12. Ada kalau sembarang nih, bebas artinya kan, berarti tadi ada berapa yang bilang? 12 faktorial. Ya, bagus. Ada 12 faktorial. Karena bebas bukunya. Sembarang. Tapi kalau misalkan nggak boleh diselang-seling, bahasa Inggris aja, matematik aja, sosiologi aja. Ini beda ya, ini beda-beda semuanya. Ini beda. Bukunya beda-beda, nggak ada yang sama. Ini beda. Kalau misalkan berkelompok. Kalau berkelompok ada berapa? Misalkan ini bahasa Indonesia, ini berkelompok, matematik, ini berkelompok, sosiologi. Ada berapa? Misalkan di depan bahasa Inggris. Berarti kalau misalkan di sini bahasa Inggris, maka bahasa Inggris ada 4 kemungkinan, 4 faktorial kan? Disusun kan dia beda-beda. Begitupun kalau di sini matematika, misalkan ada 5 faktorial. Matematika 5 faktorial. Kenapa? Karena dia beda-beda. Begitupun yang ini sosiologi 3 faktorial. Itu kalau di sini misalkan bahasa Indonesia yang duluan. Kan mungkin saja sebelah kiri itu matematik duluan, baru bahasa Indonesia, baru sosiologi kan? Kan bahasa Inggris ada 4 faktorial, di kelompok matematika ada 5 faktorial, di kelompok sosiologi ada 3 faktorial. Lalu nyusun kelompoknya sendiri berapa? Ada 3. Sama nggak dengan posisinya nyusun kalau kalian ada 3 orang disusun, duduk dalam sebuah kursi? Ya, faktorial. Nah, jadi totalnya kalikan kan 4 faktorial kali 5 faktorial kali 3 faktorial kan? Kali 3 faktorial misalkan. 3 faktorialnya yang ini adalah kelompok. Ini kelompok buku kan? Sedangkan kalau yang ini sosiologi kan, ini matematika misalkan.
bahasa Inggris, ini matematika, ini sosiologi. Bisa dimengerti? Bicara permutasi, tadi kan faktorial ya. Permutasi juga sudah biasanya penulisannya itu macam-macam ya. Yang biasa umum itu menuliskannya demikian. NPR, ada bentuk-bentuk yang lainnya. Ini didefinisikan N faktorial dibagi N min R faktorial. Permutasi biasanya itu, ketentuannya itu dia memperhatikan urutan. Kata kuncinya ya, memperhatikan urutan. Memperhatikan urutan. Artinya gini, kalau misalkan nilai 12 dengan 21 itu beda. Artinya dia memperhatikan urutan, berarti menghitungnya dengan permutasi. AB dengan BA itu berbeda, itu berarti menggunakan permutasi. Jadi dia memperhatikan urutan. Contoh misalkan, ada tiga juara lah, 3 juara dalam kejuaraan itu, juara. Jadi misalkan juara 1, juara 2, juara 3. Kalau seandainya ada 5 peserta, 5 peserta finalis. Kira-kira ada berapa kemungkinan posisi? Ada berapa kemungkinan? Misalkan finalisnya katakanlah si A, si B, si C, si D, si E. Gitu kan? Terpilihlah katakanlah juaranya si A, si B. Terpilihlah, misal. Terpilihlah yang juara A, B, C. Itu artinya A juara 1, B juara 2, C juara 3. Kan mungkin saja. A, C, B. Artinya juara satunya si A, juara 2-nya si B, juara 3-nya si C. Bisa juga juara satunya si A, juara 2 dan juara 2-nya si C, 3-nya si B. Kan bisa juga si B-nya yang juara 1, si A-nya yang juara 2, si C-nya juara 3. Kan bisa juga si A-nya, si B-nya juara 1, si C-nya juara 2, si A-nya juara 3. Dan seterusnya. Itu artinya bahwa di dalam permutasi memperhatikan urutan. Baru satu kemungkinan. Nah, maka 3 orang yang terpilih ABC aja ada 6. Belum yang si A, B, D. Belum yang si A, B, E kan itu. Belum yang si A, C, D misalkan. Dan seterusnya. Banyak kemungkinan. Maka nggak mungkin kita kan dengan menggunakan penempatan posisi kan. Penempatan posisi. Yang berhak juara 1 ada berapa orang? Yang bisa maksudnya. Dari 5 orang finalis itu kan bisa aja di juara 1 itu 5-5-nya memungkinkan jadi juara. Berarti ini 5 kemungkinan. Kalau juara 1 sudah terpilih, berarti juara kedua diperbutkan oleh 4 orang. Kan itu kan? Kalau juara 1 dan juara terpilih, juara 3 diperbutkan oleh 3 orang. Nah, maka penulisannya 5 kali 4 kali 3. Nah, penulisan 5 kali 4 kali 3 itu bisa dituliskan 5 faktorial dibagi 2 faktorial. Dari mana itu? Nah, berarti atau bisa demikian karena kita memilih 3 dari 5. Memilih 3 dari 5 dari mana? Berarti kita bicara 5 permutasi 3. Nah, 5 permutasi 3 itu dituliskan berarti 5 faktorial dibagi 5 kurangi 3 faktorial. Sehingga dituliskan 5 faktorial dibagi 2 faktorial. Gitu ya. Jadi kesimpulannya bahwa kalau misalkan ada sebuah pernyataan, kita memilih sebuah objek dari objek yang tersedia, R objek dari N yang tersedia atau objek yang tersedia, maka kalau misalkan memperhatikan urutan, kita katakan permutasi. Jadi memilih 3 juara dari 5 peserta finalis, bisa kalian tuliskan 5 permutasi 3. Berapa nilainya? Berarti 5 kali 4 kali 3
kali 2 kali 1 per 2 kali 1 kan itu. Nah 2 kali 1-nya coret. Berarti 5 kali 4 kali 3. Atau dengan materi sebelumnya. Kaidah pencacahan sebelumnya. Sampai sini bisa dimengerti bagaimana menggunakan permutasi? Menyusun kata. Menyusun kata. Kata sendiri bisa disusun ke KATA. Kan bisa juga yang lain kan. Selain KATA. Bisa juga kan. TAKA kan bisa kan. Sama dari KATA kan. Bisa juga. Apalagi. KTAA kan itu kan. Bisa kan. Bisa juga. AKTA kan. Akta. Dan seterusnya kan. Dan satu-satu. Ya masih mungkin kalau cuma 4 huruf kata. Tapi bagaimana dari kata matematika misalkan. Sosialisasi dan seterusnya. Kan banyak. Nah sehingga di sini permutasi dengan unsur yang sama. Dengan unsur sama. Ya. Permutasi dengan unsur sama seperti apa? Di sini unsur samanya ada 2 A-nya. Jadi 4 faktorial dibagi dengan A ada 2. 2 faktorial. K dan A1 kan ini 1. Ini 1 kan ya. Berarti yang A yang 2. Hanya yang 2. Yang 1 kan nggak usah ditulis. Sehingga didapatkan berapa dari kata itu bisa kita susun. 4 kan kali 3 kan. 4 kali 3 kali 2 faktorial dibagi 2 faktorial. Sehingga nilainya adalah 4 kali 3, 12. Jadi kalau kita menyusun kata dari KATA bisa kita susun menjadi 12 kemungkinan huruf. Mengingatkan kembali yang tadi hampir terputus. Jadi permutasi dengan unsur yang sama itu. Jadi kalau misalkan ada bilangan yang sama atau ada huruf yang sama. Ya, bisa kita susun dengan menggunakan permutasi yang menggunakan unsur yang sama. Jadi misalkan gini, sosialisasi S-nya itu ada 1, 2, 3, 4 ya. S-nya ada 4. Kemudian O ada 1, I ada 3. I ada 3. Kemudian A ada 2 ya. A ada 2. Yang lainnya satu-satu ya. Ada 2. O1, L1 ya. Oke. Total semua 1, 2, 3, 4, 5. 11. Jumlah hurufnya ini ada 11. Ada 11 huruf kan ya. Ada 11 huruf. Nah. Jadi kalau ditanya berapa banyak susunan yang dapat dibentuk dari huruf. Dari kata sosialisasi. Berarti 11 faktorial gitu kan ya. Dibagi dengan 4 faktorial kali 3 faktorial kali 2 faktorial. Nah kalian bisa hitung dengan kalkulator. Jadi kalau dihitung manual kan 11 kali 10 kali 9 kan. Kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial. Nanti 4 faktorialnya kan akan dihilangkan dengan yang 4 faktorial yang bawah. Kali 3 kali 2 kali 1 kali 2 kali 1. Ini 4 faktorialnya bisa dieliminasi. 3 kali 2 6 kan ya. 2 kali 1 2. Dan seterusnya bisa kalian hitung. 20 kali 7 140. 140 kali 99. Jadi 990 kali 140 ya. 20 kali 7. Nah, bagaimana kalau disusun secara siklis? Nah, kalau disusun secara siklis tentu kalau berderet 3 orang misalkan nih, berderet 3 orang, maka banyaknya kemungkinan disusun ada 3 faktorial, 3 kali 2 kali 1. Tapi kalau misalkan disusunnya itu siklis, otomatis ada kalau misalkan ACB dengan ABC sama aja, ini satu putaran. Jadi ACB, kemudian BAC,
CBA sama aja. Cuman beda huruf mulainya aja. BAC kan dari B habis A ke C. Misalkan searah jarum jam muternya. ACB searah jarum jam. BAC searah jarum jam kan sama aja. Ya kan? CBA, CBA sama aja muternya kan. Jadi ini satu putaran. Artinya mau disebut ACB, mau disebut BAC, mau disebut CAB ya muternya sama gitu, posisi muternya. Cuma sudut pandangnya aja beda. Kalau mandang si A di depan berarti ACB bacanya, kalau memandang si B di depan berarti BAC mandangnya. Kalau si C yang depan CBA, tapi sama itu putarannya itu. Berarti ini dianggap satu. Begitupun yang dua, ABC beda dengan ACB. Tapi ABC sama dengan BCA. ABC sama dengan CAB. Karena muternya sama. CAB, BCA kan sama. Jadi dua. Makanya 3 faktorial yang disusun berderet menjadi 2 faktorial. Artinya berarti ada pengurangan 1 unsur kan ya. Kalau disusun siklis. Contoh lagi misalkan di sini ada 8 orang rapat. Kalau berderet dia 8 faktorial. Tapi kalau misalkan dia siklis berarti cukup berapa? 8 kurangi 1 faktorial. Karena dia siklis. Berarti 7 faktorial. Gitu ya. Nah sekarang bagaimana kalau misalkan, misal nih. Ada ketua, tentunya di sini ada ketua. Di sini ada sekretaris. Di sini ada bendahara. Yang lainnya anggota biasa. Kalau mau si ketua itu didampingi oleh sekretaris dan bendahara posisinya, maka banyaknya penyusunan gimana? Misalkan di dalam rapat itu ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara. Didampingi sekretaris bendahara. Berapa banyak kemungkinan? Nah, kalau posisinya ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara dan dia maunya bergerombol, artinya berdekatan, maka sebenarnya yang berputar ada berapa unsur? Ini dianggap 1 unsur. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 6 unsur. Maka caranya adalah 6 dikurangi 1 faktorial. Tetapi kan boleh juga bendaharanya di sebelah kirinya ketua atau sekretarisnya di sebelah kanannya ketua kan. Berarti dikali 2. Bisa dimengerti? Berarti jawabannya adalah 5 faktorial kali 2. Bisa dipahami? Lainnya di sini ada ketua, kemudian ada sekretaris, ada bendahara. Misalkan di sini ada bidang 1. Bidang 1 ada ketuanya, misalkan ada sekretarisnya, ada bendaharanya juga. Misal, bidang 2 juga sama. Ada ketua, ada koordinator lah namanya. Ada sekretarisnya, ada bendaharanya, misal kan. Dalam sebuah organisasi tertentu, misalkan ini ada bidang 3. Ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara. Ini namanya sekretaris umum, bendahara umum. Yang lainnya sekretaris bendahara bidang masing-masing. Kemudian ada 4 bidang misalkan. Ada bidang 4. Di sini juga ada ketua, ada sekretaris, ada bendaharanya. Ingin rapat melingkar. Yang menurut kalian ada berapa kemungkinan posisi rapat? Di mana ketua harus didampingi sekretaris bendahara. Ini kan berarti ada 5. 5, Pak. Sekretaris bendahara. Ketua, sekretaris bendahara. Ketua, sekretaris bendahara. Ketua, sekretaris bendahara. Nah, sekarang posisi melingkarnya dulu aja nih. Umum, ketua umum. Ini berarti misalkan bidang 1. Ini misalkan bidang 2. Ini misalkan bidang 3. Ini misalkan bidang 4. Ini kan baru satu kemungkinan kan? Bisa juga ini bidang 1, ini bidang 4, ini bidang 2, dan seterusnya. Berarti ada 5 unsur dikurangi 1 faktorial. Berarti kan gitu ya? Iya. Ya kan? Lalu kan boleh juga ketuanya, habis itu sekretarisnya, habis itu bendaharanya, kiri kanan. Ketua umum aja bisa berapa kemungkinan nih? Di bagian umum aja. 2 kemungkinan. Berarti 2 kan itu. Tukeran kan? Iya. Ya, 2 lagi kan? Ya enggak?
Ini juga bisa tukar-tukaran 2 lagi. Ini bisa tukar-tukaran 2 lagi. Ini bisa tukar-tukaran 2 lagi. Jadi ada berapa duanya? 5. Ada 5. Gitu ya. Berapa banyak kemungkinan? 4 faktorial kali 2 pangkat 5. Bisa dipahami? Katakanlah di perpustakaan itu ada posisi melingkar. Ada sebuah rak buku dibikin melingkar misalkan. Nah, di sini ada kelompok matematika misalkan. Beda-beda bukunya semua. Kelas 10, 11, 12, lalu semester 1 sampai semester 6 beda-beda. Ini ada bahasa Indonesia misalkan. Kemudian ini ada bahasa Inggris misalkan. Ini misalkan ada sosiologi. Ini misalkan ada ekonomi misalkan. Ini misalkan ada 6 buku. Ada 6 buku. Di sini juga ada 6 buku. Di sini juga ada 6 buku. Di sini juga ada 6 buku. Ini 6 buku. Disusun melingkar nih. Bukunya beda-beda. Ini beda-beda. Setiap buku beda. Oke, kira-kira gimana menyusunnya? Berarti kalau ada 5 unsur melingkar, maka 4 faktorial ya. Ini 5 min 1 faktorial. Oke. Matematik ada berapa? 6. Berarti 6 faktorial dong. Karena dia berderet kan? Kan dia berderet posisinya nih. Bahasa Inggris juga berderet. 6 faktorial juga. Bahasa Inggris juga berderet, 6 faktorial juga. Sosiologi 6 faktorial juga. Ekonomi 6 faktorial juga. Berarti pangkat 5. Kalau kalian disuruh menghitung ya gempor juga kalau manual kan. Jadi 4 faktorial kali 5 faktorial pangkat 5. Udah begini aja. Misalkan disusunnya berderet. Biasanya kan di buku itu ada bagian matematik, ada bagian bahasa Indonesia, ada bagian bahasa Inggris, ada bagian sosiologi, ada bagian ekonomi misalkan. Disusun deret. Ada berapa kemungkinan? Untuk masing-masing jenis bukunya aja. Matematik, bahasa Indonesia misalkan, bahasa Inggris. Ini baru satu kemungkinan. Sosiologi, ekonomi misalkan. Ada 5 faktorial itu dari jenis buku. Ini kan 5 faktorial dulu kan? 6 faktorial itu baru satu matematika saja. 6 faktorial. Bahasa Indonesia kan 6 faktorial juga. Bahasa Inggris kan 6 faktorial juga. Sosiologi 6 faktorial juga. Berarti pangkat 5. Jadi bedanya di mana? Bedanya cuma di pas posisi siklisnya aja. Jadi kalau berderet masing-masing kelompok ya 5 faktorial. Kalau melingkar berarti tinggal dikurangi 1 faktorial. Tapi pada saat di kelompoknya kan dia berderet, tidak melingkar kan? Paham nggak? Nah sekarang kombinasi. Kalau kombinasi itu tidak memperhatikan urutan. Jadi prinsip dasarnya permutasi itu tidak memperhatikan urutan. Jadi bedanya dia tidak memperhatikan urutan. Ya, bedanya tanpa memperhatikan urutan. Udah gitu aja. Prinsipnya dia tidak memperhatikan urutan. Jadi kalau misalkan ada kalian 6 orang lah, misalkan 6 orang wakil misalkan setiap kelas akan dipilih dari 36 orang, dari 36 orang. Nah, kalau memilih 6 dari 36, lalu 6 orangnya itu terserah posisinya mau di apa atau mau dipanggil siapa duluan, itu berarti tanpa memperhatikan urutan. Maka cara menjawabnya adalah 36 kombinasi 6. Bukan permutasi. Kenapa? Kalau permutasi biasanya
akan dipilih 6 orang sebagai juara 1, 2, 3, harapan 1, 2, 3. Nah, berarti itu ada 6 posisi. Berarti itu permutasi. Tapi kalau misalkan 6 orang wakil setiap kelas akan dipilih dari 36 orang. Berarti kombinasi. Kenapa? Karena 6 orangnya terpilih misalkan A, B, C, D, E, F misalkan. Nah, terserah mau dipanggil si A dulu, mau dipanggil si B dulu, mau dipanggil si D dulu, terserah. Yang penting 6 orang itulah yang dipilih. Berarti itu pakai kombinasi ya. Bisa dimengerti? Beda halnya kalau misalkan 6 orang akan dipilih sebagai juara kelas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, itu berarti pakai permutasi karena ada urutannya. Oke. Atau contoh lain misalkan di sini. Suatu tim terdiri dari 5 orang siswa putra dan 6 orang putri. Berarti ada berapa dalam tim itu? Dalam tim itu ada berapa orang? 5 siswa putra. Lalu 6. 11. Ya, sip. 11. Berarti ada 11 orang. Pada suatu kegiatan, setiap tim harus mengirimkan 3 orang anggotanya. Dari ketiga orang itu yang mewakili tim tersebut minimal terdiri dari siswa putri. Seorang siswa putri. Harus ada 1 orang siswa putri. Berapa banyak cara memilih anggota tim tersebut? Oke. Terpilihlah 3 orang. Kalau tanpa memperhatikan jenis kelamin, ada berapa kemungkinan? 3 dari 11, namanya adalah 11 kombinasi 3. Bisa dimengerti? Pertanyaannya bagaimana menghitungnya? Nah, kalau menghitung kombinasi, cukup kalian hitungnya. Kalau ini 11 kombinasi 3, berarti 11 kali 10 kali 9 per 3, 2, 1. Itu cara menghitungnya. Gitu kan? 11 faktorial dibagi kan di sini cara rumusnya kan dibagi R faktorial kali N min R faktorial. Cara mudahnya menghitungnya adalah 11 kali 10 kali 9 dibagi 3, 2, 1. Ya, jadi secara definisi 11 faktorial dibagi berarti 11 dikurangi 3 berapa? 11 dikurangi 3. 8 kan? Gitu kan ya? Nah, kalau dihitung kan 11, 10, 9, 8 faktorial berhenti kan? Bawahnya 3, 2, 1, 8 faktorial. Nah, 8 faktorialnya kan dicoret. Jadi menghitungnya cukup 11, 10, 9 per 3, 2, 1. 11, 10, 9 artinya 3 bilangan tertinggi. 3, 2, 1 berarti 3 bilangan terendahnya. Memperhatikan jenis kelamin. Tapi yang 3 orang itu maunya 1 perempuan. Berarti 2 laki-laki. Gitu kan? Maunya 2 perempuan. 1 laki-laki. Maunya. Kan di sini. Dari ketiga anggota yang mewakili tim tersebut. Minimal terdapat 1 orang per putri. Berarti boleh nggak ketiga-tiganya putri? Boleh. Boleh karena minimal seorang. Boleh nggak ketiga-tiganya laki-laki? Nggak boleh. Nggak boleh, karena harus ada perempuan. Bisa ya? Nah, kalau yang ini berarti ini bebas. Kalau yang ini berarti semua. Berarti di sini ada 3 laki-laki nih. Berapa kalau dihitung? Kalau kalian hitung secara manual, berarti ini tinggal ini bagi 15 kali ini ya, berarti 165. Kalau seluruhnya tanpa memperhatikan gender ada 165. Tapi kalau ingin dikelompokkan ada 1 perempuan, perempuan itu ada berapa? Ada 5, dipilih 1, berarti 5 kombinasi 1. 2 laki-laki, laki-laki ada berapa? Ada 6, 6 kombinasi 2. Kenapa 6 kombinasi 2? Karena memilih 2 dari 6. Atau, ini kan baru 1 kemungkinan. Atau 2 perempuan, berarti 5 kombinasi 2. Kali 6 kombinasi 1. Atau 3-3-nya perempuan, berarti 5 kombinasi 3. Kalau dihitung berapa jumlahnya? 5
Kali, kalau 5 kombinasi 1, 5. 6 kombinasi 1 berarti 6 kali 5 dibagi 2 kali 1. 5 kombinasi 2 berapa? 5 kali 4 dibagi 2 kali 1. 6 kombinasi 1 berapa? 6. 5 kombinasi 3 berapa? 5 kali 4 kali 3 dibagi 3, 2, 1. Kalau diminta dihitung berapa? Nah, dihitung manual satu-satu. Ini 3 berarti kan 5 kali 5 25 kali 3 75. Terus 5 kali 2 10 kali 6 60. Terus ini tinggal coret ya, 3 20 bagi 2 berarti 10. Total berapa? Pasti lebih kurang dari 165 kan? Karena laki-laki semua nggak boleh. Totalnya berapa? 145. Nah, 145 orang nih yang harus dipilih. Ada kemungkinan tim terbentuk. 145. Oh, itu kalau dihitungnya manual. 1 perempuan, 2 laki-laki, 2 laki-laki, 1 perempuan, 3 perempuan. Nah, itu cara pertama menghitungnya. Ada nggak cara lain? Ada. Gimana? Hitung semuanya, ya kan? Hitung semuanya, dikurangi yang laki-laki semua. Laki-laki semua kan berarti 3 kombinasi 6. Berapa tadi kalau dihitung semuanya? Sudah dihitung tadi 165. Kalau laki-laki semua berapa? Berarti 6 kali 5 kali 4 dibagi 3 kali 2 kali 1. Berapa 3 kali 2 kali 1? 20 kan? 5 kali 4. Berarti 165 dikurangi 20. Berapa? 145. Sama enggak? Sama aja dengan ini. Bisa dimengerti? Bisa dipahami nggak kombinasi? Bisa, Pak. Nah, jadi kombinasi itu tanpa memperhatikan urutan, kata kuncinya. Kalau permutasi, memperhatikan urutan. Ya? Oke. Saya lanjutkan. Lalu kalau seandainya begini. Di dalam sebuah kantong nih. Nggak bisa nulis. Dalam sebuah kantong, misalkan ada 10 kelereng warna merah. 8 kelereng warna putih. Kalian disuruh mengambil 2. 2 secara acak. Apa yang kemungkinan terpilih dari 2 itu? Kemungkinannya dulu. Warnanya dari 2 itu. Putih. Dua-duanya merah, ya kan? Ya enggak? Ya. Satu merah, merah, satu putih satu kan ya? merah, satu putih, Atau Ya. sama 2 putih. ya, dua-duanya putih. Nah, proses pengambilan ini kalian gunakan kombinasi. Karena tidak perlu diurut. Apa yang merah dulu terambil lah, yang putih dulu terambil lah. Enggak, pokoknya 2 aja secara acak. Nah, kalau ditanya satu-satu berapa nih? Kalau misalkan kalian tanpa memperhatikan warna, ini tanpa memperhatikan warna, sama seperti halnya tadi, tanpa memperhatikan gender, jenis kelamin. Berarti kalian mengambil 2 dari berapa? 18. Oke, jadi cara menghitungnya gimana? 18 kombinasi 2. Oke, good. 18 kombinasi 2. Udah, tanpa memperhatikan warna. Maka berapa kemungkinannya nih? Cara menghitung gampangnya gimana tadi? 18 kali 17 dibagi 2 kali 1. 2 kali 1. Udah selesai. 8 kombinasi 2 adalah 8 kali 17. Kenapa? 2 angka tertinggi dibagi 2 angka terendah. 2 nilai tertinggi kali dibagi 2 nilai terendah. Bagi dengan 9 kan ya? Berarti 9 kali 17 berapa? 6. 9 kali 7, 63 kan ya? Ya, 9 kali 1, 9. Tambah 6.
Berarti 15 ya. 100. Benar ya? Iya, Pak. Ya, 153 kemungkinan. Tapi saya maunya terpilih dua-duanya merah. Ada berapa kemungkinan? Saya maunya harapannya dua-duanya merah. 10 kombinasi 2. Oke, good. 10 kombinasi 2. Bagus. Kalau dihitung berapa? 10 kali 9. Oke, bagus. 10 kali 9 dibagi 2 2 kali 1. kali Berapa satu. tuh kalau dihitung? 45, Pak. 45. Saya maunya satu merah, satu putih. 10 kombinasi 10 1 kombinasi 1 kali kombinasi 8 kombinasi 1. Kali 8 kombinasi 1. Kalau 10 kombinasi 1 berarti 10 ya. ya. Kalau 8 kombinasi 1 berarti 8. 8. Berapa? 80. 80. Saya maunya dua-duanya putih. 8 kombinasi 8 2. kombinasi. Jadi cara menghitungnya 8 kali 7 per 2 kali 1. 2 kali 1. 8 dibagi 2, 4 ya. 4. Berarti 20 lah. 28. Ini kalau di jumlah total harus sama dengan ini. Betul nggak? 45 tambah 80 tambah 28. 108 ditambah 45. Ya, ini sama. Artinya kalau ini dicacah, kemungkinannya kalau ini gelondongan tanpa memperhatikan warna. Bisa dimengerti maksud saya? Bisa, Pak. Paham ya? Bisa, Pak. Ya, Pak. Oke. Sekarang kalian di dalam kelas itu tadi ada berapa? Kelas C dulu, kelas C. Ada 16 laki-laki ya? Laki-laki. Ada Ya. 20 20. wanita ya? Oke. Ya. Saya pilih 3 orang untuk menghadap kepala sekolah. Pilih 3 orang untuk menghadap kepala sekolah. Kamu ikut saya. Kita ngomongin masalah PM. 3 orang misalkan. 3 orang, pilih 3 orang secara acak. Ada berapa kemungkinan? 6 kombinasi 3. Oke, bagus. 36 kombinasi 3. Kalau saya maunya 2 laki, 1 perempuan. 16 kombinasi 2, 2 laki, 1 wanita. 16 kombinasi 2 dibagi 20 kombinasi 1. Oke, bagus. 16 kombinasi 2 kali 20 kombinasi 1. 20 kombinasi 1. Bagus. Gitu kan? Kalau saya maunya 2 wanita, 1 laki-laki. 20 kombinasi 2. Berarti 20 kombinasi 2 kali 16 kali 16 kombinasi 1. 1. Gitu ya? Kalau saya mau 3-3-nya wanita. 20 kombinasi 3. 20 kombinasi 3. Kalau saya mau 3-3-nya laki-laki. 16 kombinasi 3. 16 kombinasi 3. Berarti si 36 kombinasi 3 itu bisa dipecah-pecah menjadi kan? Ada berapa kemungkinan nih? Ada 4 kemungkinan kan? 2 laki-laki 1 wanita, 2 wanita 1 laki-laki, 3-3-nya wanita, 3-3-nya laki-laki. Paham ya? Nah, jadi ini bisa aja dituliskan 20 kombinasi 3 artinya 3-3-nya wanita, 16 kombinasi 3 artinya 3-3-nya laki-laki, bisa juga 20 kombinasi 2 artinya 2 wanita, 16 kombinasi 1 artinya 16 laki-laki, 1 laki-laki, bisa juga 16 kombinasi 2 artinya 2 laki-laki dan 1 wanita. 20 kombinasi 1. Paham ya? Nah, itu kegunaan kombinasi. Nah, kombinasi ini akan sering digunakan dalam menyelesaikan nanti kalian belajar teori probabilitas, peluang
peluang suatu kejadian. Nah, ini akan sangat sering digunakan. Saya ucapkan terima kasih atas kerjasamanya. Tetap semangat, tetap mau belajar ya. Karena dengan belajar tentu kita bisa menggali informasi, pengetahuan apapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.